Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mari bersama silaturahmi malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan bahasan makhrajah, timbaan jalan keluar rahasia pada halaman 14 dan 15 dari juz yang sekarang masuk bahasan yang berapa ya? Kelima kali. Ya. Sebelum masuk pada lanjutan yattaqillah, karena ini diambil dari surah 65 ayat 2, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, yang lalu sudah dibahas kalimat waman. Nah, hari ini masuk pada yattaqillah. Namun sebelum ke sana, supaya mudah mengaitkan, saya sampaikan ringkasan dari bahasan yang lalu, bahwa setiap manusia itu dibekali dengan potensi terbuka, terserah. Karena terbuka, maka bisa saja itu menjadi aktual, bisa juga tenggelam dan hilang karena tidak dikembangkan. Tapi secara umum setiap orang punya kesempatan untuk memproses, menterjadikan fitrah terbuka yang sifatnya potensial itu menjadi fitrah yang aktual, yakni fitrah yang tepat guna. Maka setiap orang dikatakan punya kesempatan karena fitrahnya itu sebagai modal. Fitrah itu sebagai modal, tetapi untuk teraktualisasi itu butuh waktu. Dan semuanya itu diberikan waktu yang sama. Semuanya diberikan waktu yang sama. Setiap orang itu mesti punya waktu 24 jam. Jadi dusta kalau orang itu ngomong katanya tidak punya waktu. Setiap orang itu dikaruniai waktu yang sama. Sehari itu 24 jam. Soal tidak punya waktu itu hanya soal prioritas. Apapun yang dia prioritaskan itu pasti ada waktunya. Tetapi kalau tidak ada prioritas, ya tidak ada waktu. Nah, itu kedustaan manusia tentang waktu. Nah, semuanya sama, jatah waktunya sehari 24 jam. Fitrah terbuka itu sebagai energi, ketenagaan. Ar-Raddu 49 itu 13. Ar-Raddu ini kaitannya nanti dengan mau. Karena bahasan yang lalu 49 itu juga berarti wow, karena 13 dengan 13 menjadi 26. Sedangkan 78 itu padatannya 15 itu dot berarti langkah. Berarti supaya fitrah itu potensi fitrah yang terbuka itu menjadi aktual dan tepat guna, yang dibutuhkan adalah adanya langkah nyata. Adanya langkah nyata. Tanpa langkah nyata, maka dia akan menjadi bakat terpendam saja. Menjadi potensi yang terselesaikan. Hanya dalam proses langkah nyata, sesuai dengan jarak dari 49 ke 78, itu ada 29 itu gejolak. Jadi dalam proses aktualisasi, proses perwujudan, pengembangan potensi fitrah itu berhadapan dengan tekanan, gejolak, hambatan, kesulitan. Dan prosesnya bisa melelahkan karena ibaratnya pengembangan itu seperti menempuh jalan mendaki, menaiki puncak gunung Atur, simbolnya. Sekalipun ada gejolak, dan ini yang harus disiapkan, bahwa gejolak, hambatan, halangan dalam proses perwujudan potensi
itu dibutuhkan ilmu. Berarti untuk mengatasi gejolak yang dibutuhkan itu ilmu. Untuk orang yang berilmu, maka ia bisa menemukan jalan, bisa mengambil celah-celah di antara gejolak-gejolak yang dihadapi. Tetapi kalau tidak ada ilmu, ya akan kebingungan, bahkan terlibat terombang-ambing di dalam gejolak. Gelombang lautan itu yang besar, untuk orang yang punya ilmu dan punya keterampilan itu jadi mainan. Tetapi kalau nggak punya, yo ketimbul-ketimbul, terpontang-panting, nggak karu-karuan. Kehidupan juga begitu, harus ada bekal ilmu. Kalau enggak, ya terombang-ambing, terpental-pental, tertendang-tendang. Hidupnya itu di bawah tekanan gejolak. Adanya ilmu itu untuk menjadikan atau memperoleh kesetimbangan. Ya, kalau 2 kali 9 itu 18, ain ilmu, kemudian 2 tambah 9 itu 11. 11 itu kesetimbangan. Jadi ada kesetimbangan hati, kesetimbangan rasa, kesetimbangan pikir untuk menghadapi gejolak yang ada. Surah 11, kalau dilarikan 11 itu kalau dilarikan ke surah, jatuhnya surah 11, jumlah ayatnya 123. 123 itu adalah kata al-muhtadi, orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi dia mendapat petunjuk lewat ilmu yang benar. Dengan ilmu yang benar, maka peroleh kesetimbangan. Inilah kelompok orang yang mendapat petunjuk. Jadi untuk orang yang mendapat petunjuk, seperti apa gejolak yang dihadapi itu tidak menjadi masalah lagi. Tapi kalau tanpa ada petunjuk, disitulah letak masalahnya. Baik. Kemudian pada 29 itu ada 20. 20 itu 2 titik, titiknya itu 13. 20 sendiri itu adalah fa. Fa itu berarti proses. Surah 20 jumlah ayatnya 135. 135 itu maimanah. Maimanah itu kanan. Maimanah itu putaran ke kanan. Fa itu gerak putar ketenagaan. Maimanah itu yang menunjukkan keteraturan adalah bergerak ke kanan. Maka sistem energi itu harus mengikuti sunatullah semacam ini. Tetapi kalau tidak, dia akan bergerak tidak teratur, itu akan merusak pada rohaniah seseorang dan lebih lanjut bisa merusak pada fisiknya. Itu kaitan kenapa? Kerusakan dari ketenagaan, energi dalam tubuh, kemudian merusak rohaniah dan jiwanya dan berpengaruh kepada fisiknya. Fa itu proses perjalanan dan fa itu 20, 2 titik, titiknya 13, 13 tambah 2 menjadi 15. 15 itu dot. Fa itu juga bisa dikatakan sebagai waw titik. Jadi apa itu? Kumparan getaran energi, kumparan getaran energi. Nah, dari sistem energi, 2 kali 13, 2 kali 13 itu wow, ini wow titik. Jadi ada proses pengubahan dari energi menjadi gerak tingkah laku. Nah, tingkah laku itu membutuhkan energi, karena itu rumusannya atau prosesnya adalah lewat la haula wala quwata illa billah. Nah, kita tidak bisa berbuat apapun tanpa diberi ketenagaan oleh Allah. Itu la haula wala quwata illa billah. Kalau orang sadar itu, maka sebenarnya dia tidak pernah mengakui kehebatannya, tidak pernah mengakui hasil karyanya. Karena semuanya itu la haula wala quwata illa billah. Hanya semata-mata karunia dan pemberian Allah. Ini pentingnya penyadaran akan hal ini. Lalu 9, jadi dalam 29 itu ada 20 dan ada 9. Kalau lari ke surah 9 adalah surah Al-Baroah, artinya bersih murni. Jumlah
ayat dari surah 9 itu adalah 129. 129 itu adalah littaqwa, untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, berarti gerak energi ketenagaan kumparannya yang secara teratur berputar ke kanan membentuk pada perilaku diproses secara bersih murni, itu kecocokannya adalah untuk mencapai jalan takwa. Nah, karena itu yang namanya sin itu harus bersih. Jadi 129 itu 12, sin 9 itu bersih murni. Nah, ini dasar perkembangan fitrah yang lurus. Dasar perkembangan fitrah yang lurus. Nah, adapun di antara manusia ada yang memilih jalan yang berbeda. Ada yang memilih jalan yang berbeda. Siapa? Yaitu orang yang memilih untuk membiarkan fitrah yang dasarnya lurus dan baik itu menjadi bengkok, iwajun. Iwajun, bengkok, dan juga dia memilih menjadikan fitrahnya itu mengalami sakit. Sudah ada sakit, maka ditambah penyakitnya oleh Allah. Kalau keadaannya bengkok dan sakit fitrahnya, maka ini akan mendorong atau mengarahkannya pada keadaan bermasalah. Maka ia akan terjebak pada lingkaran atau situasi terbelit masalah. Nah, ketika sudah dalam cengkeraman masalah inilah, maka orang itu membutuhkan jalan keluar. Nah, ini bahasan yang lalu, ringkes ya. Nah, sudah ini supaya mudah cantolannya untuk bahasan berikutnya. Tapi bahasan berikutnya nggak lama-lama ya, karena belum apa-apa sudah diomongi, yang mau tanya jus ada 5 orang. Nah, setelah waman kelanjutannya adalah yattaqillah, karena wa may yattaqillah yaj'allahu makhraja. Yattaqillah itu juga berarti makhraja tadi itu. Yattaqillah itu makhraja. Jadi yattaqillah itu terbit dari makhraja. Jadi ada hubungan langsung antara yattaqillah dengan makhraja. Sebab kalau yattaqillah itu 131 itu kalau diure 1 kali 3 kali 1 3, 13 kali 1 13, kemudian 31 kali 1 31, jumlahnya 47. Makhroja tadi nilainya 47. Nah, jadi makhroja itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini yattaqillah. Jumlah nilainya 131, kalau dibagi nilai kata yattaqi itu 57, nilai kata Allah, bukan Allahnya ya, tapi nilai huruf pembentuk kata Allah itu nilainya 47. Siapa yang bertakwa, itulah mereka yang berada atau mendapatkan derajat. Jadi 57 itu kata ad-darajat. Derajat mukramun. Jadi derajat yang diberikan kepada orang-orang yang dimuliakan. Mukramun itu orang-orang yang dimuliakan. Karena itu dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi perintah atau isyarat apa itu tentang pentingnya ketakwaan kepada Allah itu kalau dipenuhi oleh manusia itu akan membawanya pada derajat orang-orang yang dimuliakan. Nah, bagaimana sekarang jabaran dari apa ini? Ya. Jabaran dari yattaqillah, orang yang bertakwa. Alamat atau indikator pertama yang dikatakan orang bertakwa itu adalah yang memiliki jiwa merdeka. Yang memiliki jiwa merdeka.
merdeka. Merdeka itu tidak terjajah, tidak terikat oleh apapun. Dan kemuliaan orang, kemuliaan manusia, nilainya utuh. Itu kalau merdeka. Kalau menjadi budak, itu nilainya separuh. Perbudakan tidak ada, perbudakan di antara manusia. Mungkin ya sudah terhapus. Tetapi manusia bisa diperbudak oleh hal-hal yang lain. Diperbudak oleh kepentingannya, diperbudak jabatannya, diperbudak hartanya, macam-macam. Ya takilah, itu orang yang memiliki jiwa merdeka. Ciri orang merdeka itu, kata-kata hikmah itu mengatakan, al-khurru bil isyarah wal abdu bil aso. Cirinya orang jiwanya merdeka, itu dia punya kepekaan terhadap bahasa-bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu gampang nangkep. Tetapi orang yang berjiwa budak itu sulit. Karena dia pola interaksi, pola pendidikannya itu hanya dengan pukulan. Hanya dengan pukulan. Jadi kalau dengan isyarat yang ringan, misalnya dengan apa itu kecelakaan kecil itu isyarat. Orang yang berjiwa merdeka itu segera nangkap ini arahnya kemana. Tetapi kalau tidak punya jiwa merdeka, hal itu tidak ditangkap. Terus nanti akan dimunculkan musibah-musibah yang lebih besar. Karena yang besar itu sebagai satu pukulan, tetapi kalau musibah kecil itu hanya isyarat. Nah, seperti yang terjadi pada Robiah Al-Adawiyah, hanya terantuk batu, langsung menangkap isyarat itu. Untuk sesaat aku tadi telah lalai kepada Allah. Jadi sedikit saja itu ada isyarat. Nah, jadi ada jeweran kecil, maka ingat kembali. Tapi kalau nggak punya kepekaan itu dianggap biasa, tahu-tahu terus mendapat musibah yang lebih besar, yang sudah tidak bisa mengelak lagi, tidak bisa lolos lagi. Nah itu nanti di antara musibah itu sudah bisa meningkat ke arah atau nilai azab. Itu kalau tidak bisa menangkap isyarat. Jadi al-khuru bil isyarah wal abdu bil aso. Orang berjiwa merdeka itu cukup dengan isyarat-isyarat, dia punya kepekaan untuk menangkap, tapi orang yang berjiwa budak akan sulit menangkap isyarat-isyarat halus karena yang dibutuhkan, disukai, yang bisa ia terima itu hanyalah pukulan-pukulan. Jadi tidak hanya peringatan kecil, tapi langsung tsunami. Nah, itu. Orang berjiwa merdeka itu tidak terikat apapun, Jadi apa yang diberikan pada dirinya itu tidak membuat dirinya terpenjara. Karena itu kalau dia merdeka dari harta, mendapat harta yang banyak, ya alhamdulillah. Tapi ketika diambil lagi, ya juga nggak apa-apa. Dia diberi orang-orang yang dicintai, itu dia bersyukur alhamdulillah. Tapi diminta lagi, ya juga enggak apa-apa. Memang merdeka kok. Semuanya itu bukan miliknya, semuanya itu titipan, semuanya itu karunia. Sebagai titipan suatu saat akan diambil lagi. Maka enteng saja. Karena orang merdeka ini tidak terikat apapun. Baik itu manusia, benda, jabatan, atau yang lain-lain. Keterikatannya hanyalah kepada tali Allah. Jadi 31 itu al. Al itu faktor pengikat. Faktor pengikat itu faktor penentu. Jadi ikatannya. 31 itu juga nilai kata hablun. 31 itu nilai kata hablun, artinya kabel atau tali. Ya. Jadi sambungnya itu hanya kepada Allah. Keterikatannya itu juga hanya kepada Allah. Ini alamat pertama dari orang yang bertakwa kepada Allah. Karena itu dikatakan la ilaha. Jadi ilah itu semuanya adalah ikatan-ikatan. Apa yang membelenggu dirinya, apa yang membuat dirinya terpengaruh, yang dia akan gelimpungan, merasa dirinya habis,
merasa dirinya tidak bermakna ketika itu tidak ada. Itu kalau terikat. Tetapi itu semuanya disingkirkan. Jadi ilah-ilah itu tidak ada. La ilah, tidak ada ilah apapun. Ilah kecuali Allah. Hanya keterikatannya itu pada Allah saja. Nah, karena apa tali? Karena tali itulah yang diulurkan oleh Allah pada manusia di dunia. Ini alamat pertama. Berikutnya, yarkaun, yaitu mereka yang tunduk, orang-orang yang tunduk. Nah, rukuk itu berarti ketundukan. Nah, rukuk sendiri isyaratnya kan ya tunduk toh. Bungkuk ini kan tunduk. Nah, kalau orang rukuk itu isyarat bahwa itu dia akan nurut. Kalau dalam tata krama kerajaan, kalau punggawa rukuk itu artinya dia akan serba nurut pada raja. Itu arti rukuk. Nah, ini sholat rukuk ping piro itu pirang tahun rukuk orang tahu ngerti makna nih. Jadi rukuk itu pernyataan tunduk, hanya nurut pada Allah. Nah, tetapi ada pepatah itu bahasa aslinya apa ya? Tapi ini dari Ethiopia. Terhadap raja yang bijak, rakyat itu akan rukuk dengan tulus. Tetapi terhadap raja yang lalim, maka orang-orang itu akan rukuk juga, tapi sementara ia rukuk, ia juga kentut. Nah, itu artinya bahwa di depan itu manis, tapi di belakang itu ya ngedumel, ngelecehkan, macam-macam. Gitu. Ya, ini kepada Allah itu gimana? Kita waktu sholat rukuk itu dengan kekhusyuan, menyatakan ketundukan. Setelah selesai sholat gimana? Nah, itu menunjukkan kita banyak kentutnya atau enggak itu setelah rukuk sholat itu. Ya, ini yarkaun. Nah, ukuran ketundukan itu adalah pada kebenaran, pada nilai-nilai kebenaran asid. 7:4. Karena itu la ilaha illallah, tidak ada kebenaran. Jadi yang dikatakan la ilaha illallah itu juga tidak ada kebenaran kecuali adalah Allah. Jadi semua kebenaran itu dari Allah. Terus kebenaran dari yang lain-lain itu gimana? Ibarat tali, itu kan ada cabang-cabangnya. Iman itu satu, bonggolnya itu la ilaha illallah. Tapi cabangnya itu 70-an. Termasuk salah satu cabangnya itu ialah malu, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Itu kan cabang-cabang iman. Taat pada orang tua, hormat pada guru. Itu kan bagian dari cabang-cabang iman. Selama itu adalah bernilai kebenaran yang ditetapkan oleh Allah, maka itu merupakan kebenaran dari Allah. Jadi bukan berarti terus ke Allah yang lainnya enggak sama sekali. Enggak. Allah itu mendistribusikan kebenarannya, mengembangkan cabang-cabang kebenarannya itu pada tempat-tempat tertentu. Diletakkan pada orang tua, diletakkan pada pekerjaan. Pekerjaan yang benar itu yang seperti apa, diletakkan pada fakir miskin, diletakkan pada ibadah-ibadah makdoh. Itu cabang-cabang kebenarannya. Cabang-cabang imannya. Nah, ukuran untuk melihat, karena bisa terjadi konflik kebenaran antar orang, persepsi kebenaran antar orang, ketidaksamaan, ketidaksinkronan, konflik antara pengintrodusir itu apa ya? Penganjur kebenaran. Kebenaran menurut ini adalah ini, kebenaran menurut ini adalah. Dalam kehidupan itu kan seperti itu. Jadi kebenaran itu kan sering terjadi itu menurut kelompok tertentu atau menurut kepala tertentu. Menurut kelompok tertentu atau kepala tertentu. Coba sing kelompok iki ya wis nganggep iki kelompok iki mazhabe iki bener. Sing ngomong iki ya ngomong mazhabe iki bener. Nah, untuk mengatasi itu perlu ada kriteria, Coba kebenaran menurut anak-anak remaja itu apa? Anak-anak remaja itu apa? Anak-anak remaja itu kebenarannya ialah anak yang baik itu ialah anak yang setia kawan, banyak berteman, suka grumbal-grumbul dengan teman-teman sebayanya. Akan menjadi jelek
kalau anak itu menjadi anak mama. Padahal memang dia anaknya mama sebenarnya. Nah, remaja kan begitu. Tapi kebenaran orang tua, anak itu adalah yang banyak di rumah, banyak membantu orang tua, sopan, nggak banyak keluar, apalagi keluarnya nggak pamit, kan gitu, kan gitu. Nah, ini kan namanya pengintrodusir, penganjur kebenaran yang berbeda-beda. Nah, mazhab juga seperti itu. Karena itu harus ada ukuran. Kebenaran itu apa? Ukuran kebenarannya, standarannya itu adalah Quran 57. Karena itu ngeceknya itu pada Quran. Quran itu menetapkan kasus ini itu bagaimana. Nah, maka kalau yang dijadikan ukuran kebenarannya itu Quran, maka menjadi aman. Dan orang akan tenang. Sekalipun masih sebagian orang menolak. Tapi kalau sudah ada keyakinan bersandar pada Quran, orang itu aman. Jangankan hanya celaan orang, wong mati saja ditempuh kok. Dihadapi kematian itu. Kalau sudah ada keyakinan kuat pada kebenaran Quran, nggak apa-apa. Karena mati itu ya hanya proses lompatan saja. Mati itu hanya proses lompatan. Dari satu posisi akan berpindah kepada posisi yang lain. Dan kalau jalannya seperti itu, membela kebenaran seperti itu, pasti posisi berikutnya itu akan lebih baik. Sehingga ya ringan saja. Ringan saja. Nah, Al-Quran itu sebagai pemimpinnya, sebagai imamnya. Jadi segala sesuatu itu ngukurnya yang pertama itu Al-Quran. Imammu sopole, imam kula Al-Quran. Ya. Nah, nanti kalau dikubur kan juga ditanya itu ya imamnya siapa, imamnya ada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu yang dijadikan pemimpin panduan. Dalam hadis Tirmizi ketika semua fitnah itu demikian meluas, maka hendaknya yang dijadikan imam itu adalah Al-Quran. Ketika harus tersisih hanya sendiri, itu tidak apa-apa. Tidak bisa berlindung di tempat lain, hanya bisa berlindung di bawah pohon cipluan, itu juga enggak apa-apa, asal tetap berpegang menjadikan Al-Quran itu sebagai imamnya. Nah, ini. Selanjutnya taat. Mut'inin 131. Birasulihi, taat kepada Rasulnya. Jadi keyakinannya ke Allah, ketundukannya, keberpihakannya, keterikatannya pada kebenaran Al-Quran, dan ketaatan pada Rasul. Karena yang paling tahu Al-Quran itu ya Rasul. Penjabaran Al-Quran itu seperti apa itu ya Rasul. Nah, karena itu ya tidak terlepas antara Al-Quran dengan contoh perbuatan Rasul yang dihimpun pada Al-Hadis. Karena itu gandeng, atiullah wa atiur Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Nah, ini tiga ini sebagai dasar, pondasi tiga ini. Tanpa itu gugur, tidak akan masuk dia sebagai kriteria orang yang takwa. Lalu dalam implementasi yang tampak pada kehidupan sehari-hari, bagi orang yang takwa itu adalah jiwa bersyukurnya. Bersyukur pada nikmatku Allah. Nah, syukur yang utama itu ya telah diberi iman. Diberi petunjuk oleh Allah. Sudah digandeng oleh Allah, hidup dalam rengkuan Allah. Diturunkan petunjuk kebenaran Al-Quran, dikirimkan Rasul. Yang ajarannya itu bisa diikuti oleh manusia, sampai akhir zaman. Itu syukur pada nikmat. Itu nikmat Allah. Iman, kebenaran, ilham. Dikirimkannya orang-orang yang menunjukkan kebenaran. Syukur juga dalam segala hal. Syukur itu dalam segala hal. Karena kalau contoh Nabi, as-syukru itu ala kulli hal. Syukur itu dalam segala situasi. Karena dalam konteks pandangan Allah, apapun yang dihadapkan kepada manusia
itu sebenarnya hanya media, hanya jalan untuk memproses penyempurnaan manusia. Jadi proses perjalanan tadi itu dari fitrah terbuka menjadi fitrah tepat guna. Yang dihadapkan itu. Jadi diberi tantangan 1, diberi tantangan 2, bisa diselesaikan atau enggak? Nah, kadang tantangan itu ada yang menyenangkan, kadang ada yang tidak mengenakkan. Ada orang yang tergelincir itu karena justru banyak digrojok oleh kesenangan, tergelincir. Tapi ada juga yang terus ngambek itu setelah digelontor yang tidak menyenangkan. Yaitu sebagai ujian bahwa keimanannya itu betul-betul murni sebagaimana emas 24 karat ataukah emas yang sekarat. Nah, kalau 24 karat ya dengan berbagai tempaan itu ya akan tetap utuh, dikum comberan bertahun-tahun ya tetap keadaannya seperti itu. Tapi kalau emasnya sekarat ya tayangan. Nah, itu sebagai ujian. Kemudian bersyukur atas nikmat juga mengharamkan, yuharrimuna muharramun, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, ini tadi ya. Jadi dari mana Imam 51 ini? Ini dari jabaran ini 131, 5, 14, 32 jumlahnya 51. Jadi Al-Qur'an dijadikan sebagai imam. Oke. Kemudian menahan diri. Hasura nafsun, nafsunya dari syahwat. Menahan diri. Nafsu dari nafsu syahwatnya. Orang itu latihan menahan diri. Sebentar lagi akan puasa. Puasa itu latihan untuk menahan diri. Artinya menahan diri itu pengendalian. Jadi tidak semua dilos. Sebab nafsu, apalagi syahwat yang dipengaruhi oleh syahwat, itu maunya kan semua keinginannya terpenuhi. Semua keinginannya terpenuhi. Karena itu sebagai satu bentuk latihan, itu kadang-kadang saya terapkan itu pada orang yang mau, ya, orang yang mau. Ya, kalau ingin punya pengendalian itu coba dibatasi kesenangannya. Misalnya makan sesuatu yang disenangi. Inginnya itu tambah tapi berhenti. Ada aktivitas hobi itu apa? Sekarang banyak kalau anak-anak muda kecanduan game, anak-anak muda usia 40 sampai 50 tahun gitu. Ya, kecanduan game. Ya, kalau kecanduan game itu kan kesenangan. Latihan untuk pengendalian. Pada waktu ingin bermain itu bagaimana? Tidak melakukannya. Itu bagian dari latihan pengendalian. Makanan, minuman juga seperti itu. Aktivitas juga seperti itu. Itu latihan pengendalian. Karena itu kenapa ada puasa itu sebagai latihan pengendalian. Karena ketika puasa itu betapapun dia ingin makan, kalau belum waktunya, maka dia akan menahan diri, mengendalikan diri. Sudah sangat haus tetap ditahan. Itu kan latihan yang luar biasa. Kalau itu dilangsungkan terus-menerus, maka orang itu akan menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Dia tidak akan terpimpin oleh nafsu syahwatnya, yang semua keinginannya harus dipenuhi. Tetapi ada yang salah pendidikan, yang seolah-olah kalau ada keinginan itu tidak bisa ditunda lagi. Padahal salah satu cara untuk menyempurnakan, untuk memuliakan kehidupan manusia itu dengan latihan menunda kepuasan. Ini konsep umum. Jadi konsep umum itu dalam pendidikan itu perlu latihan untuk menunda kepuasan. Kalau maunya itu semua akan dipuaskan. Tapi orang yang cerdas itu sebagian kepuasan itu harus ditunda. Penundaan kepuasan ini untuk meraih sesuatu yang bernilai nanti. Makanya misalnya
orang punya duit itu terus ditabung, itu kan bagian dari latihan menunda kepuasan. Kalau maunya semua langsung dibelanjakan ya, enggak pernah punya apa-apa. Tapi dengan dibelanjakan, dengan ngirit, mengencangkan ikat pinggang, membatasi konsumsi, dia akan mengumpulkan, nanti bisa memperoleh sesuatu yang lebih besar. Itu bagian dari menunda kepuasan. Nah, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarangkan, itu latihan dari menunda kepuasan. Tidak semuanya harus dipenuhi untuk dipuaskan. Nah, sebagian kepuasan itu ya nanti ada yang hanya diperoleh di akhirat. Tetapi banyak kepuasan yang juga diperoleh di dunia, namun pemerolehannya itu perlu waktu menunggu. Jadi orang dia merdeka, dia menjadi pengendali bagi dirinya, bukan dikendalikan oleh syahwatnya. Kemudian takumu, ia memelihara diri dari perbuatan dosa. Ar-rijju, ia memelihara diri dari perbuatan dosa. Karena gandengannya nafsu syahwat yang liar itu ialah berada pada wilayah dosa. Nafsu itu tidak selalu berada pada wilayah dosa. Tapi kalau syahwat itu kecondongannya itu lebih kuat untuk pemenuhan keinginan, dan kecondongannya itu kepada yang buruk. Inna nafsa la'ammarotum bisu. Sesungguhnya nafsu itu condong pada hal-hal yang buruk atau yang jahat. Illa ma rohima robbi, kecuali kalau nafsu itu mendapat rahmat atau dirahmati oleh Allah. Nah, jadi karena itu nafsu itu tidak dihancurkan, nafsu itu tidak dibunuh, tapi dikendalikan, kemudian diberi pakaian dari rahmat Allah. Maka dia terkendali, dia tampil cantik, tampil indah, nafasa. Jadi nafsunya itu menjadi indah. Karena nafsun itu menjadi nafasa, nafasa itu artinya indah. Nah, jadi pendidikannya itu menjadikan nafsu yang jelek, yang liar, itu menjadi santun dan indah. Nah, akan gagal untuk mendidik nafsu itu menjadi indah kalau manusia itu banyak terlibat pada perbuatan dosa. Maka proses pendidikan pengendalian itu juga harus menjaga, memelihara diri dari perbuatan dosa. Nah, daftar perbuatan dosa itu ya kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tetapi hati itu juga bisa mengukur. Hati itu juga bisa mengukur apa yang akan kita perbuat, itu bernilai dosa ataukah tidak. Nah, Nabi mengatakan yang dikatakan perbuatan buruk, perbuatan mengandung dosa itu adalah mahaka fi nafsika wa karohta ayat tola'a alaihin nas. Apa yang mengguncangkan pada jiwamu, pada dadamu, pada jiwamu. Mahaka fi nafsika. Wa karohta ayat tola'a alaihin nas. Ciri lainnya itu engkau merasa tidak enak kalau banyak orang yang melihat. Pokok masyarakatnya bener loh ya. Pokok masyarakat bener. Di kumpulan orang-orang nggak bener yo nggak jadi terpengaruh. Jadi yang dikatakan perbuatan dosa itu pasti menggoncangkan hati. Pasti menggoncangkan hati. Merasa tidak enak. Nah, coba misalnya nang nang masjid kate ijol sandal kan ya rada deg-degan nih, sido mau enggak, terus ada yang melihat atau enggak, ya itu jadi ada deg-degannya, ada kegoncangannya, dan ada rasa takut kalau dilihat orang. Ya. Mahaka fi nafsika wa karohta
ayat tola'ah alaihin nas. Dan engkau takut, engkau benci, engkau tidak suka kalau nanti ada orang yang melihatnya. Makanya itu biasanya sembunyi-sembunyi. Itu ukuran ketika kita tidak tidak hafal atau lupa nas tegasnya itu seperti apa. Maka hati yang biasa diisi oleh cahaya Quran itu akan membimbing. Jadi apa yang nggak enak itu sudah ada goncang. Orang yang punya ketajaman terpelihara karena ia melihara diri, bahkan biasanya dia bisa terselamatkan dari sesuatu yang bernilai haram. Karena banyak orang yang mendapat hidangan makanan dia tidak mau atau tiba-tiba muntah karena memang makanan itu mengandung sesuatu yang haram. Ini orang yang terpelihara. Lanjut, ia takut kalau sampai menyalahi. Taksyauna, orang-orang yang takut, taksyauna, mukhlif menyalahi janji. Misakohum, kalau ia menyalahi janji mereka. Dan takut menyalahi 74, menyalahi janji. Jadi ya ketakutan janji, menyalahi janji yang pokok itu adalah ketakutan kalau menyalahi janji kepada Allah. Kita semuanya tanpa kecuali dulu sebelum lahir sudah janji pada Allah. Akan taat kepada Allah, mengakui bahwa kita itu hanya makhluk ciptaan Allah. Menyerah bahwa nanti akan mengikuti pendidikan bimbingan dari Allah. Jadi bahasa alastu birobbikum dijawab bala syahidna itu adalah perjanjian manusia langsung dengan Allah. Nah itu nanti disalahi atau enggak. Takut kalau sampai menyalahi perjanjian-perjanjian itu. Terus ada perjanjian-perjanjian muamalah yang tangan Allah ada di atas tangan manusia itu. Kita mengikat janji antar manusia, tapi sesungguhnya tangan Allah ini bahasa metafor ya, bahasa metafor. Tangan Allah itu ada di atas tangan mereka. Jadi janji pada manusia itu sebenarnya janji juga kepada Allah. Nah, karena itu sangat berat menyalahi perjanjian terkait dengan pernikahan misalnya, apa itu dikatakan misakon golido, perjanjian yang agung itu harus dipegang. Ada takut. Yaksauna itu adalah ketakutan yang dekat dengan takwa, dan yaksauna itu karena itu sering diartikan takwa. Innama yaksawah min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu ahli tafsir banyak mengartikan takut yaksauna di situ dalam pengertian takwa. Yang benar-benar takwa itu kepada Allah hanyalah min ibadil ulama, orang-orang yang berilmu. Karena tanpa pemahaman yang benar, ketakutan kepada Allah itu akan meleset. Ini pentingnya. Dari sini, dari semuanya tadi ya, yang ada angka-angka dari Yatakillah penjabarannya itu semuanya jumlahnya 1985. 1985 ini kalau dipadat menjadi 23 itu kalau ke huruf lam, kalau dilarikan ke surah Al-Mu'minun. Nah, itulah gambaran orang yang beriman. Jadi gandeng antara takwa dengan iman itu satu keping dari dua sisi dari satu keping mata uang. Di balik iman itu adalah takwa, iman dan takwa. Nah, manusia yang beriman itu manusia yang takwa, yang jabarannya, alamatnya, indikatornya itu seperti diuraikan tadi. Nah, karena itu kalau kembali pada slide yang sebelumnya tadi itu ada wawu ya, dari 49 itu menjadi 13 dua kali wawu. Wawu itu di dalam 49 tadi ada satu titik itu 13, satu titik itu kan menjadi 5 titik. Satu titik itu mengandung 5 titik. Karena pada titik itu energi tadi membentuk wawu. Wawu itu dalam wawu ada 5 titik.
Nah, 5 titik itu berarti 50. 50 itu kan kata amanah. Man saja itu kan 49. Ditambah alif menjadi amanah itu 50. Jadi dasar fitrah itu sudah beriman. Sudah beriman. Dasar fitrah itu sudah beriman. Maka dalam perjalanan itu diproses sehingga imannya itu bernilai takwa. Imannya itu bernilai takwa. Takwa itu setelah pembuktian. Takwa itu setelah pembuktian. Nah, setelah mengikuti petunjuk-petunjuk yang diuraikan tadi. Orang-orang yang beriman ini, maka dia fahada. Maka dia akan mendapat petunjuk. 85-nya. Dia akan mendapat petunjuk. Orang yang beriman akan mendapat tambahan petunjuk dari Allah. Liyazdadu imanam ma'imanihim. Dan orang-orang yang beriman, yang asalnya dolan, maka fahada. Kalau orang itu sesat tidak jelas, maka dengan keimanan itu menjadi dapat petunjuk. Fahada. Orang-orang beriman, kalau sudah fahada mendapat petunjuk, maka masalah terselesaikan. 19 itu ghin. Ghin itu simbol masalah sekaligus penyelesaian masalah. Nah, dengan petunjuk itulah diperoleh makhroja, penyelesaian masalah secara tuntas dan tepat guna. Ya, ini uraian dari Yatakillah. Kalau mau dijabarkan lebih lanjut ya bisa saja. Seperti dikaitkan dengan 51 dan 47-nya, tapi sampai sini saja karena ini sudah melingkar. Jadi dasar fitrahnya tadi itu beriman, kemudian sampai perhitungan akhir diperoleh angka 23 itu orang-orang yang beriman. Nah, kalau tadi itu bentuk tunggal, keimanan 23 itu bentuk jamak. Ya. Al-mu'minun, nah itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi bentuk jamak. Jadi ada nilai di situ dari individu, pribadi-pribadi menjadi jamaah. Karena itu jamaah itu menjadi salah satu nilai yang penting bagi orang yang beriman yang dapat mendapat predikat takwa kepada Allah. Penjelasannya surah 19 ayat 85. Yauma naksurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ingatlah pada suatu hari naksur akan ada suatu hari naksur kami Allah mengumpulkan al muttaqina orang-orang yang bertakwa ilar rahman kepada Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih. Wafda, bagaikan kafilah yang terhormat. Nah, namanya kafilah itu rombongan. Jadi ini yang dimaksudkan orang-orang yang beriman itu sebagai satu jamaah. Maka menjadi karakter orang yang imannya benar itu ada nilai, ada komitmen dalam jamaah, bukan sendiri-sendiri. Dalam jamaah itulah satu dengan yang lainnya saling menyokong, satu dan lainnya saling membantu. Tidak dikuasai oleh sifat mementingkan diri sendiri atau sifat ananiyahnya. Satu ciri yang berbeda, yang bertolak belakang antara orang yang ananiyah, mementingkan dirinya sendiri, dari nilai keimanannya. Itu tidak sesuai. Keimanan itu adalah kebersamaan dalam satu jamaah. Dia sebagai kafilah yang terhormat. Namanya kafilah yang terhormat. Dia dimuliakan. Dia mendapat fasilitas yang penuh. Dia mendapat sambutan yang ramah. Dan yang nyambut itu Allah yang maha rahman. Allah yang maha pengasih. Betapa luar biasanya orang-orang yang bertakwa ini. Jadi, suatu hari itu ini terus jangan dibatasi, hanya nanti saja. Ini juga terjadi di dunia. Al-Quran itu untuk di dunia kok. Karena itu ketika ada hamba-hamba Allah yang bisa mencapai
memperoleh capaian menjadi orang-orang yang terhormat, kafilah yang terhormat di dunia, Allah membanggakan di antara malaikat-malaikatnya. Malaikat itu kamu lihat itu hambaku itu. Luar biasanya itu. Luar biasanya itu. Salah satunya ialah ketika manusia itu pada berkumpul di padang Arafah, Lihat malaikat itu, mereka datang dari tempat yang jauh, menempuh perjalanan yang menyulitkan, dia berdebu, rupanya kotor, ya. Tapi mereka itu terhormat, mulia di sisi Allah. Allah membanggakan mereka itu. Padahal awakmu biyen niku meragukan manusia itu nanti akan hanya saling berbunuh, ora ono api-apike. Saiki kecelik to awakmu. Itu ada manusia-manusia yang baik, cuma mek didik. Ya, sing liyane ya kayak setan. Ya, tapi didik tapi tetap membanggakan. Itu namanya kafilah yang terhormat. Di mana-mana orang yang terhormat itu adalah sedikit. Karena orang yang sangat terhormat itu umbyuan itu enggak, umbyuan itu orang-orang enggak berharga itu, orang-orang bernilai sampah itu orang-orang umbyuan. Kafilah yang terhormat itu sedikit. Karena tidak antara manusia. Karena kalau tadi ukurannya apa itu takwa itu bersyukur, pernyataan Al-Qur'an juga mengatakan qolilam matashkurun, sangat sedikit hamba-hamba Allah itu yang pandai bersyukur itu. Karena itu Umar itu pernah mengatakan, ya Allah masukkanlah aku pada golongan yang sedikit, terus gak usah akeh-akeh. Makanya sing ngaji ndek kene iku didik. Gak usah akeh-akeh. Terus gak usah ngeluh jenenge gak payu. Ya, inilah yang kita bahas pada kesempatan ini. Ya, ringkas-ringkas saja. Ini menurut penjelasannya ini banyak yang yang mau tanya jus. Sementara kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.